Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil mursalin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bittaqwa wa ta'ah wal ibadah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, senyampang roh masih melekat dalam jasad dan diri kita, marilah kita terus selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian takwa yang sesungguhnya, menjalankan segala yang Allah perintahkan, menjauhi yang segala Allah larang, melaksanakan apa yang dianjurkan oleh baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sehingga dengan demikian pelaksanaan ketaatan kita untuk melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah, mencintai pada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul kita resapi dan kita pahami dengan baik. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan apa yang menjadi ucapan kita sehari-hari, apa yang kita perbuat sehari-hari, apa yang kita lakukan di setiap hari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ridha Allah kita dapatkan surganya esok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari hamba-hamba Allah yang ada di dalam surganya, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikuat di dalam surat Al-Isra, bahwa dari sekian banyaknya surat yang Allah turunkan, 114 surat, tapi satu-satunya surat yang diawali dengan kalimat tasbih adalah kalimat atau di dalam surat Al-Isra, yaitu dengan kalimat subhanah. Itu artinya bahwa sebuah peristiwa yang sangat misterius telah terjadi di saat terjadinya persoalan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cuma yang menjadi persoalan besar adalah di saat Rasulullah melaksanakan Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa setelah mengimami, menjadi seorang imam dari sekian banyaknya para nabi dan para malaikat, kemudian Mi'raj naik menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Sehingga dengan demikian peristiwa Mi'raj ini tidak bisa kita pahami dengan akal, dengan sederhana, tapi lebih dari itu adalah penetapan sebuah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertama kali Rasulullah bertemu dengan Jibril alaihissalam, ada 3 hal yang dibahas. Pertama adalah masalah Islam, yang kedua adalah masalah iman, dan yang ketiga adalah masalah ihsan. Ma huwal ihsan? Al ihsan ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Arti kurang lebih daripada mana al ihsan adalah Allah akan melihat kalian semuanya. Kalaulah kalian tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah telah melihat kalian. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di saat terjadi dialog antara Allah dan Rasulnya, hingga sampai ada perintah sholat. Qila wa qala di dalam para ahli mufassirin, dari 50 sholat, berarti 50 waktu, sehingga mendapat keringanan hingga sampai menjadi 5 waktu. Ini adalah sebuah proses dialog bagaimana Allah memberikan satu keringanan kepada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan menceritakan bagaimana proses Mi'rajnya Rasulullah dari mulai Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi yang jelas, oleh-oleh daripada Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sholat. Ketika kalian akan pulang, menyampaikan hajat kalian kepada teman, saya mau pulang, kepada pembina pamitan mau pulang, sedikit banyak mesti ada kata-kata, kalau kembali jangan lupa oleh-olehnya. Begitu pula di saat setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ke-7, Sidratul Muntaha atau Mustawa, maka sekembalinya Rasulullah membawa oleh-oleh yang namanya sholat 5 waktu yang kita kenal dengan sholat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Ini adalah sebuah proses yang tidak mudah. Artinya bahwa kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam betul-betul melakukan Mi'raj secara hakiki, jasad dan waruhan, bahwa Mi'rajnya Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala itu roh dan jasadnya. Ulama ahli tafsir, para jumhurul mufassirin berittifaq bahwa Mi'rajnya Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha itu adalah ruhan wa jasadan. Tidak hanya ruh, walaupun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Mi'rajnya Rasulullah hanyalah roh, karena memang waktu itu Sayyidah Aisyah termasuk orang yang paling dekat kepada Rasulullah, karena di saat waktu subuh Rasulullah masih mengimami dengan istri dan para kerabatnya. Namun demikian, para ulama terutama ahli tafsir tetap berittifaq bahwa Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat menghadap Allah Subhanahu wa taala itu ruhan wa jasadan, roh dan jasadnya, sehingga bukan hal yang dianggap mimpi kejadian Mi'raj tersebut. Makanya disinilah kemudian Sayyidina Abu Bakar, satu-satunya sahabat yang pertama kali mengimani adanya Isra Mi'raj, karenanya beliau mendapat julukan As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Sampai ada hadis, lau zina imanu Abi Bakrin alal alamin lahulaba, seandainya imannya Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan imannya orang sejagat, niscaya lebih unggul daripada iman orang-orang sejagat. Ini menunjukkan betapa kuatnya keimanan Sayyidina Abu Bakar atas peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita garis bawahi adalah sholat. Sholat adalah merupakan oleh-oleh Rasulullah di saat setelah Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa Mi'raj? Bisa. Mi'raj umat Rasulullah adalah di saat kita membaca takbir di saat sholat,
Allahu Akbar. Maka disitulah mi'raj kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Kalaulah kita tidak bisa melihat Allah di saat sholat, namun sesungguhnya Allah melihat kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan. Sama saja ketika Rasulullah melakukan mi'raj menghadap Allah, gangguan juga banyak. Ada jin ifrit yang ingin mengejar Rasulullah namun dilempar oleh Jibril. Banyak halangan-halangan. Ini sesuai dengan keterangan di dalam hadis sahih baik Bukhari maupun Muslim ada. Demikian juga ketika kita mi'raj menghadap Allah di saat sholat, Allahu Akbar, maka pikiran-pikiran mulai menggoyang. Yang ingat sandalnya, yang ingat dengan pakaiannya, yang ingat uangnya belum dimasukkan dalam dompet dan seterusnya. Sehingga ketika melaksanakan sholat banyak melamun, tidak bisa khusyuk, tidak bisa fokus. Oleh karenanya ketika kita melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, marilah kita bersama-sama untuk berlatih khusyuk untuk menunaikan mi'raj kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada al-ihsan, seperti dialog antara Rasulullah dan malaikat Jibril di awal pertama kali waktu itu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa mi'raj adalah peristiwa yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena keinginan Rasulullah. Rasulullah dijalankan, Allah yang menjalankan Rasulullah hingga sampai Sidratul Muntaha. Sama ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu adalah merupakan perintah yang merupakan bagian daripada syariat yang Allah wajibkan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya sholat adalah mukhul ibadah, sholat adalah pokok daripada ibadah. Sholat adalah barometer dari sekian banyaknya ibadah-ibadah yang diwajibkan ataupun disunahkan di dalam syariat Islam, baik itu perintah dari Allah maupun perintah dari Rasulullah SAW. Melakukan ibadah apapun, namun ketika sholatnya tidak bisa baik, maka semuanya tidak akan pernah baik. Dalam sebuah hadis, yang kali pertama, awwalu ma su'ila bi yaumal qiyamah indallah as-salat. Yang kali pertama kali ditanyakan oleh Allah di saat hari kiamat adalah sholat. Jika seseorang itu sholatnya baik, maka semua amal ibadah dia, baik yang wajib maupun yang sunnah, dianggap baik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, adik-adik santri yang ada di Tebuireng, kalian digembleng di pondok pesantren Tebuireng ini untuk dibenarkan bagaimana melaksanakan sholat yang sesungguhnya. Di zaman Hadratus Syekh, santri yang tidak mau sholat 3 kali harus mencium daripada dubur seekor sapi. Hari ini itu tidak ada. Mengapa seperti itu yang Hadratus Syekh lakukan? Ini demi menjadikan santri-santri yang tangguh, yang santri-santri yang mampu melakukan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keyakinannya, keimanannya, kekuatan dirinya itu menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, semampang kalian semua masih di pesantren Tebuireng, lakukanlah sholat 5 waktu ini sebaik mungkin. Dengan sholat 5 waktu menghantarkan kalian menjadi orang-orang yang baik, nanti ibadah-ibadah yang lain menjadi baik. Sehingga dengan demikian antara harapan dan cita-cita kalian dengan orang tua betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha waf'alul khairat wastanibu sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man billahi hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma adfa'na al bala wal waba'a omikron wal corona wal fahsya'a wal ghula'a wal munkar wal baghya wal jamil amrad wa mautal fujati ma la yadfa'u ghairuk. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzkurullaha 'azima dzkurkum washkuruhu 'ala ni'ami was'ulu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.